Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita masih mengkaji tentang mujmal usul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah fil aqidah. Pada malam ini kita masuk bab yang kelima. Bab yang kelima yaitu tentang Al-Qur'an wal kalam. Al-Qur'an dan kalamullah. Yaitu tentang Al-Qur'an dan kalamullah. Jadi apa yang diterangkan di sini nanti, Quran itu merupakan kalamullah dan Allah itu mempunyai sifat kalam. Jadi Quran dibicarakan merupakan kalamullah dan Allah juga mempunyai sifat kalam. Artinya sifat yang tetap bagi Allah, yang sewaktu-waktu Allah berbicara menurut apa yang Dia kehendaki. Lebih jelasnya di sini disebutkan yang pertama, Al-Qur'anu kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi munazzalun ghairu makhluqin. Munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini merupakan kalamullah. Hurufuhu wa ma'ani. Huruf-hurufnya atau lafaz-lafaznya dan makna-maknanya itu dari Allah. Semuanya disebutkan demikian, hurufuhu wa ma'ani, dijelaskan karena ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran kalamullah tetapi tidak memakai huruf dan tidak mempunyai makna. Jadi ada yang pendapat begitu, sehingga dijelaskan dalam kurung ini hurufuhu wa ma'ani. Yang dikatakan kalamullah itu lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya dan maknanya datangnya dari Allah. Tidak yang mengatakan merupakan kalamullah tapi hurufnya tidak dilafazkan oleh Allah, dilafazkan oleh Nabi atau oleh malaikat yang bawa. Nah, ini penjelasan yang seperti penjelasan yang batil. Jadi kita harus artikan ini merupakan prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah. Huruf wa ma'ani, lafaz-lafaz dan maknanya, huruf-hurufnya, lafaznya dan maknanya semua dari Allah. Munazzalun ghairu makhluq, diturunkan oleh Allah ghairu makhluk, bukan makhluk. Di Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, jadi bukan makhluk. Disebutkan demikian ghairu makhluk karena ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran ini merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi mereka berpendapat begini, bahwa Al-Quran itu Allah ciptakan. Jadi Allah tidak berbicara. Al-Quran ini diciptakan langsung dari Allah, sekaligus satu mushaf itu Allah ciptakan. Karena Allah punya kehendak kun fayakun. Jadi Allah tidak berbicara, Dia menafikan pembicaraan Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, merupakan pemahaman dari beberapa kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, seperti Mu'tazilah, Asy'ari dan segala macam. Mereka menafsirkan bahwa Al-Quran itu dikatakan makhluk. Kita harus ingat bahwa Al-Quran bukan makhluk, ghairu makhluk. Minhu bada'a. Minhu bada'. Darinya, dari Allah maksudnya, bada'a. Jadi Allah yang berbicara. Jadi minhu, minallah. Jadi mulainya Al-Quran, pembicaraan itu keluar dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya akan kembali. Arti kepada Allah akan kembali. Wa huwa mu'jizun, dan Al-Quran ini merupakan mu'jizat. Kalau dalam
bahasa Al-Qur'annya tidak dikatakan mukjizat, tapi dikatakan ayat. Bahasa Al-Qur'an itu menyebutnya ayat. Tapi bahasa kita itu menyebut mukjizat. Sudah satu istilah dari kita itu mukjizat. Sering kita katakan mukjizat Nabi. Para ulama yang belakangan mengatakan yang bagus itu dengan dasar ayat. Jadi ayatun Nabi, tidak disebut mukjizat. Wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini merupakan mukjizat dalun yang menunjukkan atas kebenaran orang yang membawanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran orang yang membawa itu. Jadi yang bawa itu benar. Bahwa yang membawa Al-Quran benar, Al-Quran itu sendiri benar, dan yang disampaikan oleh Nabi pun benar. Itu yang dikatakan sidq. Ala sidqi man jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurannya itu hak. Nabi diutus oleh Allah pun dengan hak, yang dibawanya pun hak. Benar. Wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Dan terpelihara Al-Quran ini sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran ini tidak datang kebatilan, dari manapun juga tidak ada kebatilan. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah ke-41, ayat 42, disebutkan, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Dalam surah Fussilat, surah 41. Ayat 42, la ya'tihil batil, tidak datang kepadanya, kepada Al-Quran itu, kebatilan min baini yadayhi, dari hadapan Al-Quran itu, wala min khalfi, maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dia tidak akan datang kebatilan. Isi Al-Quran itu satu pun tidak ada yang batil. Apakah dari depan atau dari belakang, tidak ada yang batil. Dari mulai pertama turun sampai yang terakhir tidak ada yang batil. La ya'tihil batil. Jadi munazzalun ghairu makhluk, tidak ada yang batil. Kemudian juga Allah menantang kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, bukan kalamullah. Allah menantang. Kalau seandainya itu merupakan buatan manusia, berarti manusia yang lain pun bisa membuat. Kalau seandainya itu buatan Nabi Muhammad, yang lain pun orang Arab bisa membuat, karena sama-sama bahasanya. Nah, Allah menantang untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad dan datang dari Allah. Disuruh bikin yang seperti itu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 88. Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat atau mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian dari mereka itu saling menolong dengan sebagian yang lain, saling membantu, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan lagi dari Allah datang dan kembalinya kepada Allah. Jadi Al-Quran akan kembali lagi kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat yang turun atau yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu benar, datangnya dari Allah. Kemudian Nabi pun diutus oleh Allah dengan benar. Kemudian juga bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah benar. Ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah yang merupakan Al-Quran dan Sunnah merupakan kalam Rasulullah itu benar. Karena mereka mendustakan dua. Yang pertama sekali mereka dustakan, orang-orang Arab pada waktu itu, Al-Quran yang mereka dustakan. Yang kedua yang didustakan oleh mereka tentang kerasulan Nabi. Yang ketiga apa yang Nabi sampaikan, sabda itu didustakan oleh mereka.
Nah, ini di sini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar semuanya. Kemudian wa mahfuzun ila yaumil qiyamah, dan terpelihara sampai hari kiamat. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Hijr di ayat 9. Di surah yang ke-15 ayat 9 Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, az-zikr itu, dan kami yang akan memeliharanya. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan memelihara Al-Qur'an. Dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Mahfuzun ila yaumil qiyamah. Jadi Al-Qur'an ini yang ada sekarang ini terpelihara sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dan sampai hari kiamat terpelihara. Mahfuzun ila yaumil qiyamah. Dan Allah yang mengatakan demikian. Yang kedua, ini mahfuzun ila yaumil qiyamah, meskipun sudah banyak orang yang berusaha untuk mendustakan Al-Qur'an, membuat. Di zaman Nabi sudah ada orang-orang yang membuat, tapi tidak mukjizat kalamnya, tidak enak terdengar. Orang mendengar pun tidak enak. Tapi kalau Al-Quran orang dengar asik, sampai orang-orang kafir pun sempat mendengarkan bacaan Nabi ketika Nabi baca Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa selain dari Al-Quran tidak mukjizat. Jadi yang dibuat seperti Al-Quran tidak mukjizat. Pernah diadakan demikian oleh beberapa orang Quraisy itu membuat, tapi tidak mukjizat. Jadi ini terpelihara sampai hari kiamat. Tetap, meskipun banyak orang-orang berusaha untuk merubah-rubah, tetap terpelihara. Yang kedua, Allah Ta'ala yatakallamu bima sya'a, kaifa sya'a, wa kalamuhu haqiqah, wa kalamuhu haqiqatun, wa kalamuhu ta'ala haqiqatun biharfin wa sautin, wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudu fiha. Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bima syaa. Allah berbicara menurut apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah yatakallam, Allah berbicara menurut apa yang Dia kehendaki. Mata syaa, kapan saja yang Dia kehendaki. Mata itu arti kapan. Kapan saja yang Dia kehendaki. Kaifa syaa, dan bagaimanapun yang Dia kehendaki. Jadi Allah berbicara menurut apa yang Dia kehendaki. Kapan saja Dia menghendaki. Dan bagaimanapun Dia menghendaki, Dia akan berbicara. Jadi bima syaa, dengan apa saja Allah berbicara. Mata syaa, kapan? Umpamanya di waktu malam, di waktu siang, di zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, kapan saja. Jadi Allah berbicara mata syaa, kaifa syaa, menurut apa yang Dia kehendaki. Bagaimanapun yang Dia kehendaki, terserah pada Allah. Wa kalamuhu ta'ala haqiqatun, dan kalamullah ini haqiqah. Kalamullah haqiqah. Jadi Allah berbicara itu hakikat. Bukannya ciptaan, tapi hakikat, betul-betul Allah berbicara. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Disebutkan demikian, kalamullah ini haqiqah biharfin wa sautin. Seperti yang saya sebutkan, ada orang berpendapat, ini kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka mengatakan bahwa Allah tidak berbicara. Jadi Allah menciptakan kalam itu, Allah menciptakan, tapi Allah tidak berbicara, diciptakan langsung oleh Allah. Seolah-olah Allah berbicara, padahal Allah tidak berbicara. Ini salah. Pendapat ini pendapat yang salah. Pendapat ini merupakan pendapat yang batil. Ya, harus kita ingat bahwa menurut prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah betul-betul berbicara, hakikat, biharfin wa sautin, dan Allah berbicara ini sempurna, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Allah berbicara. Mereka tujuannya ingin mensucikan Allah, tapi salah cara mensucikan. Kata mereka, kalau seandainya Allah berbicara secara hakikat, itu sama dengan makhluk. Tidak pantas Allah berbicara. Menurut mereka begitu. Jadi Allah tidak berbicara. Karena apa? Karena kalau Allah berbicara nanti sama dengan makhluk. Sedangkan makhluk kalau berbicara kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kadang-kadang omongan yang kotor yang keluar dari makhluk.
Begitu, mereka niatnya mau membersihkan Allah, tapi salah. Jelas Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah betul berbicara. Jadi jelas pembicaraan Allah bersih, tidak sama dengan makhluk. Biharfin wa sautin, betul-betul dengan huruf dan saut, dengan suara. Wal kaifiyatu la na'lamuha. Sedangkan kaifiyat tentang bagaimana itu kami la na'lamuha, kita tidak tahu. Jadi bagaimana Allah berbicara itu kita nggak tahu. Jadi kaifiyat kita tidak tahu. Jangan kita samakan seperti kita. Artinya Allah berbicara seperti kita, artinya mulutnya seperti kita, tidak bisa kita samakan. Soal kaifiyat bagaimana bentuknya Allah berbicara kita nggak tahu. Kalau kita jelas dengan mulut, tapi Allah wallahu a'lam, kita tidak tahu kaifiyat. Wala nakhudu fiha, dan kita tidak mempermasalahkannya, memperdalam masalah ini. Nakhud artinya memperdalam permasalahan ini. Jadi nggak usah kita bicarakan bagaimana Allah berbicara. Jadi dibicarakan oleh makhluk tidak boleh. Maksudnya gini, makhluk tuh nggak usah bicarakan. Kalau gitu Allah punya bibir seperti makhluk. Kalau gitu Allah punya lidah, punya gigi. Nah ini nggak boleh seperti ini. Soal kaifiyat, la na'lamuha. Pokoknya Allah berbicara, titik sudah. Jangan kita samakan dengan makhluk. Jadi orang membayangkan kalau seandainya Allah berbicara berarti sama. Ada bibirnya seperti kita, ada lidah seperti kita dan segala macam. Nah ini jangan dibicarakan. Wala nakhudu fiha. Jadi kita jangan memperdalam permasalahan ini. Paham ya? Jadi jangan disamakan dengan makhluk. Allah berbicara tapi kita tidak tahu. Dan nggak perlu kita mempermasalahkan masalah ini. Artinya memperdalam. Seperti orang-orang yang tidak ngerti, kalau gitu Allah punya bibir, kalau gitu Allah begini. Akhirnya mereka tidak membersihkan Allah, bahkan mengotori Allah. Jadi mestinya Allah itu dibersihkan dengan dengan tasbih, dengan tahmid dan segala macam. Artinya dari segala macam aib dan kekurangan itu harus dibersihkan Allah. Harus disingkirkan segala macam hal-hal yang membawa kepada yang membawa kepada Allah itu dijadikan sebagai aib. Jadi Allah itu punya seperti ini, punya seperti ini. Nah, ini nggak dibolehkan menurut Islam. Jadi wala nakhudu fiha. Yang ketiga, al-qawlu bi anna kalam Allah ma'na nafsi. Atau anna al-Qur'ana hikayatun atau ibaratun atau majazun atau faidun وما أشبهها ضلال وزيغ وقد يكون كفرا. Yang ketiga, al-qawlu bi anna kalam Allah ma'na nafsi. Pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah itu makna nafsi, mempunyai makna nafsi. Artinya orang sering artikan makna nafsi ini spiritual. Makna nafsi artinya makna atau arti yang tidak terdengar. Jadi maksud makna nafsi ini tidak terdengar. Artinya Allah berbicara itu tidak terdengar, makna nafsi. Jadi artikan makna nafsi gitu aja. Makna nafsi. Ada orang mengartikan makna spiritual, ada orang mengartikan tidak terdengar. Jadi kalamullah itu. Au annal Qur'ana hikayatun, atau pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an hikayah, cerita. Ya, Al-Qur'an dianggap buku cerita, au ibarah atau terjemahan, ibarat atau terjemahan. Jadi orang yang menganggap Al-Qur'an ini mempunyai makna tersendiri, makna nafsi, atau Al-Quran ini merupakan cerita, atau Al-Quran ini merupakan terjemahan, au majaz atau kiasan, au faid. Faid ini tumpahan karunia.
Wa ma asbauha, dan yang seperti itu dhalalun, sesat. Wa zaigun, dan menyimpang. Wa qad yakunu kufran, dan terkadang perkataan ini adalah perkataan yang kufur. Jadi setelah kita bicarakan yang kedua ini, bahwasanya tidak boleh mempermasalahkan tentang kalamullah. Tapi kita harus bersihkan Allah dari segala macam bentuk yang membawa kepada kekurangan. Yang ketiga ini, pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah ini makna nafsi. Makna nafsi ini artinya mereka artikan bahwa Allah itu berbicara tidak dengan hakikat, tidak dengan suara dan huruf. Jadi makna nafsi saja. Seperti orang berbisik begitu. Berbisik, tapi orang paham. Tidak mengeluarkan suara, tapi orang paham. Maunya mereka begitu. Jadi mereka mengartikan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan suara. Tahu-taunya diberikan kepada Nabi Muhammad langsung paham. Yang berbicara langsung Nabi Muhammad. Al-Quran bentuknya begini. Itu maunya mereka begitu. Nah, pendapat seperti ini yang mengatakan kalamullah ini nafsi, ini merupakan pendapat yang dhalalun wa zaigun. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hikayah, cerita. Jadi buku cerita saja Al-Quran itu. Nah, orang yang berpendapat demikian sesat. Jadi dia mengambil Al-Quran, ada sebagian dai atau khatib yang mengambil dari Al-Quran cuma cerita saja. Jadi dianggap Al-Quran buku cerita, dongeng. Dan ini pun pendapat orang-orang dahulu begitu. Pada waktu dibawakan Al-Quran, mereka katakan ini asatirul awwalin. Merupakan lembaran-lembaran dongengan yang diceritakan tentang orang-orang dulu. Padahal inti dari Al-Quran membicarakan masalah tauhid. Membicarakan tentang wujudullah. Kemudian membicarakan juga bagaimana menyembah kepada Allah. Itu yang dibicarakan dalam Al-Quran intinya. Jadi pembicaraan umat-umat yang terdahulu menceritakan bagaimana mereka itu mendustakan Allah dan Rasulnya sehingga Allah azab mereka. Nah, ini tidak diceritakan tentang mereka menolak ayat Al-Quran. Mereka tidak bertauhid, itunya tidak diceritakan. Cuma kisah saja, dongeng. Nah, ini yang salah. Jadi orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu merupakan cerita atau dongeng, ini pendapat yang sesat. Jadi kalau mau ceritakan Al-Quran sampai kepada anak-anak pun, ceritakan yang pertama masalah akidah, tauhid. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang menguasai alam semesta itu. Dan para salafus saleh begitu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai menerangkan kepada anak-anaknya, menunjukkan tentang Allah. Allah fis sama'. Semua mengajarkan begitu, tentang tauhid. Jadi samping mereka menceritakan, umpamanya cerita Fir'aun atau cerita Nabi Nuh atau segala macam, mereka menceritakan tentang mereka mendustakan Allah. Allah sudah berikan nikmat kepada mereka, mereka kufur. Itu yang diajarkan kepada anak-anak sampai kepada syabab yang muda-muda. Terus seperti itu. Tarbiyah pendidikan mereka demikian. Jadi mereka tidak katakan bahwa Al-Quran ini buku cerita, dongeng. Itu pendapat yang sesat, pendapat yang demikian. Au ibarah, atau ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan terjemahan saja. Bukan hakikat dari Allah, tapi merupakan terjemahan dari Nabi Muhammad SAW. Ini pun pendapat yang sesat. Au majaz, kiasan. Jadi bukan perkataan yang hakikat tapi kiasan. Ini pun pendapat yang sesat. Atau mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tumpahan karunia dari Allah. Baik, tumpahan karunia dari Allah, bukan Allah yang berkata. Ini pun pendapat yang sesat. Jadi semuanya yang berpendapat demikian dhalalun. Sekarang bagaimana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah? Seperti yang tadi, Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk, itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Allah yatakallam bima syaa, mata syaa, kaifa syaa, wa kalamuhu ta'ala haqiqah bi harfin wa shaut. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun pendapat yang ketiga ini yang mengatakan Al-Quran mana nafsi, ini pendapat yang sesat. Atau mengatakan itu cerita, dongeng, terjemahan, kiasan atau tumpahan karunia, ini pun pendapat yang sesat. Bahkan terkadang perkataan ini membawa kepada kufur, perkataan kufur. Tapi kalau seandainya dia jahil, tidak mengerti apa-apa, ya ma'zur, dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang berkeyakinan demikian, keyakinan itu keyakinan yang kufur. Kalau tidak rujuk, bisa kufur orangnya. Artinya sudah dijelaskan
bahwa Al-Quran itu kalamullah segala macam sudah diterangkan, itu bisa berbahaya bagi orang yang mengatakan demikian, yang mengatakan bahwa Al-Quran cuma cerita. Yang keempat, sebentar. Yang ketiga ini bukan berarti saya mengharamkan soal menceritakan apa yang tercantum dalam Al-Quran soal cerita. Tidak. Maksud saya, penjelasan tentang cerita itu harus kita kaitkan dengan masalah akidah, tujuan dari diceritakannya kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang tersebut dalam Al-Quran itu bukan sekedar kisah abad yang sia-sia, bukan. Mempunyai makna, mempunyai tujuan Allah menceritakan semuanya itu. Itu yang perlu kita ingat. Jadi bukan cerita sekedar cerita, tapi mempunyai tujuan. Jadi kalau kita mau ceritakan enggak jadi masalah. Bahwa ada juga di antara dai yang senang membawakan dalam khutbahnya cerita. Boleh saja, tetapi harus mempunyai tujuan dari cerita itu, bukan sekedar cerita. Sahih dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau dia mau dari sunnah membawa cerita, itu pun harus dari yang sahih. Tidak boleh cerita-cerita yang bohong atau dari hadis yang maudhu, yang palsu, ini tidak dibolehkan. Yang keempat, man angkara syai'an minal Qur'ani awid da'a fihi naqsu awid da'a fihi naqsa awid ziyadata awid tahrifa fahuwa kafirun. Man angkara syai'an, barang siapa yang mengingkari sedikit saya dari Al-Quran, awidda'a fihi naqs, atau mendakwahkan. Jadi mendakwahkan atau menuduh bahwasanya Al-Quran itu naqsa, ada kekurangan. An-naqs, kekurangan. Jadi Al-Quran ini kurang umpamanya. Awiz ziyadata, atau menganggap az-ziyadah, Al-Quran ini ada tambahannya. Awit tahrif, atau ada perubahan. Al-Qurannya ada perubahan. Fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pekan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa soal kafir mengkafirkan ini masalah yang berat. Kita harus hati-hati. Tapi kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, artinya betul-betul dia sudah dijelaskan bahwa ini kalamullah, ini yang Al-Quran merupakan pembicaraan dari Allah, bahwa ini sudah sempurna, sudah diterangkan demikian secara jelas dengan ayat-ayat dan hadis Nabi. Ayatnya banyak dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Benar, hadis Nabi menerangkan demikian. Kemudian bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dia masih tolak, sudah diterangkan. Maka ini kafir. Sebab kalau seandainya dia menganggap, kenapa sampai dikatakan kafir? Kalau dia menganggap ada yang kurang, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan Al-Quran. Oh, ini bahaya, menuduh. Kalau seandainya sedikit saja Nabi tidak menyampaikan Al-Quran itu, ini sudah berdosa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di samping itu berarti ada masalah-masalah ibadah yang Nabi tidak terangkan kepada umatnya. Ini tuduhan yang begini yang berbahaya. Sehingga nantinya terakhir orang nggak perlu ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu. Jadi intinya nanti terakhir ke sana. Kalau seandainya menganggap bahwa Al-Quran ini kurang, berarti menuduh kepada Nabi Muhammad, menyembunyikan. Atau menganggap bahwasanya ziyadah, pantasnya dikatakan kafir oleh Ahlussunnah wal Jamaah karena berat masalahnya. Bisa menolak tentang kenabian Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah orang yang menolak atau menganggap bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada yang kurang, itu dikatakan kafir. Mereka katakan kafir karena berbahaya orang yang seperti ini. Berarti dia tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan kafir. Atau menganggap bahwa Al-Quran ini ada tambahannya. Jadi Al-Quran itu berlebih. Kalau yang tadi kurang, kalau yang ini lebih. Al-Quran itu. Kalau dikatakan lebih, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menambah-nambah Al-Quran. Jadi kalau yang tadi dikatakan kurang, sehingga mereka tambah seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, mengatakan bahwa Al-Quran ini kurang, cuma 114 surat. Kita punya 3 surat lagi, kata dia. Surah Ali, surah Fatimah, surah Husain. Nah ini yang seperti ini sudah dikafirkan, menganggap demikian. Kalau kan dengan keyakinan betul-betul Al-Quran itu kurang.
Saya punya Quran yang lain lebih dari Al-Quran yang ada ini. Nah, kafir orang yang seperti itu. Tapi kalau jahil cuma ikut-ikutan saja, bisa ma'dzur. Mereka harus diingatkan. Awil ziyadah, menganggap bahwa Al-Quran ini lebih. Berarti Rasulullah menambah-nambah. Ini pun yang seperti ini dikatakan kafir. Menambah-nambah Al-Quran tidak boleh. Walaupun satu huruf tidak boleh orang menambah Al-Quran. Jadi menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah. Sedangkan yang tahu masalah gaib adalah Allah. Awit tahrif. Atau mengatakan bahwa Al-Quran ini ada perubahan. Ada perubahan. Jadi dirubah-rubah. Fahuwa kafir. Mereka adalah kafir. Awit tahrif. Atau mengatakan bahwa Al-Quran ini ada perubahan. Ada perubahan. Jadi dirubah-rubah. Fahuwa kafir. Mereka adalah kafir. Jadi Al-Quran ini ada perubahan. Pokoknya dari zaman dulu nggak seperti ini nih, bunyi ayatnya. Beda. Sepertinya dia tahu dulu tuh turunnya begini, sekarang ini begini. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini, yang nambah-nambah ini, orang-orang yang sok tahu atau pernah belajar ilmu Al-Quran tapi tidak sempurna belajarnya. Karena ilmu Al-Quran yang dipelajari sekarang ini ada ilmu Al-Quran yang merupakan pendapat atau ilmu yang diturunkan atau yang diambil dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ilmu Al-Quran yang diambil dari orang-orang mutakallimin, ahli filsafat, ahli kalam. Nah, yang banyak diajarkan di beberapa tempat itu ilmu Al-Quran bukan menurut pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat mutakallimin, ahli filsafat. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka katakan demikian. Dan itu diajarkan. Yang intinya cuma sekedar ilmu. Bukan tadabbur isi Al-Quran yang mereka pelajari, tapi ilmu Al-Quran. Maka ada institut ilmu Al-Quran. Sekedar ilmunya aja yang mereka pelajari. Banyak mereka ambil dari kalangan mutakallimin, ahli filsafat. Ini cuma pembicaraan aja. Iman itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Na'udzubillah. Orang-orang yang banyak membicarakan ilmu-ilmu Al-Quran, tapi bukan membicarakan isi dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran harus diamalkan, itu nggak dibicarakan. Jadi kalau kita bicara soal begini, ini bantahan terhadap orang-orang mutakallimin, filsafat, atau pendapat orang-orang yang sesat. Setelah kita bantah demikian, kita harus memahami isi Al-Quran, bukan sekedar membantah saja. Bahkan ada juga orang-orang yang membantah, bisanya membantah orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini pun jelek yang seperti itu. Dalam Islam dua-dua diamalkan. Seperti permasalahan ini sejak masa Imam Ahmad. Permasalahan soal Al-Quran kalamullah ini sejak masa Imam Ahmad. Yang kemudian dilanjutkan lagi pada masa Imam Bukhari. Terus gitu. Karena sudah terjadi pertentangan dengan kaum Mu'tazilah, ahli filsafat pada waktu itu. Di masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Sehingga ulama sudah mengingatkan, tapi terus diterjemahkan. Sehingga dirubah kalamullah ini. Al-Quran ini bukan kalamullah, Al-Quran ini makhluk, segala macam semua dimasukkan sampai dalam segi akidah. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang awam, bahkan ulamanya pun ada yang terpengaruh karena dahsyatnya filsafat yang rusak itu, yang sudah menyebar ke seluruh negeri pada waktu itu, sehingga mempengaruhi. Maka kemudian para ulama keras dalam masalah ini. Sedikit saya mengingkari Al-Quran, kafir. Menganggap Al-Quran lebih, kafir. Merubah, bahwa Al-Quran dirubah-rubah, kafir. Karena sudah fitnahnya luar biasa. Mereka syadid dalam masalah ini karena sudah banyaknya umatnya yang tertipu. Kalau dikeraskan seperti ini, umat berhati-hati. Sehingga mereka tidak sembarangan dalam membahas tentang Al-Quran ini. Oh, dia merupakan kalamullah. Dan setelah bicarakan masalah ini, harus diamalkan. Kalau para imam begitu, semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Bukhari, Muslim, dan lain para imam itu, setelah mereka membantah ahlul kalam, mereka sendiri mengamalkan. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis Nabi, mereka mengamalkan. Jadi bukan sekedar membantah saja. Kemudian yang kelima, Al-Quran yajibu
yajibu an yufassira bima huwa ma'lumun. Ay yufassara. Al-Quran yajibu an yufassara bima huwa ma'lumun min manhajis salaf. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yil mujarrad. Fa innahu minal qawli 'ala Allahi bighairi 'ilmin wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyati wa amsalha kufrun. Al-Quran yajibu an yufassar, harus ditafsirkan bima huwa ma'lum, dengan apa-apa. Jadi Al-Quran wajib ditafsirkan menurut apa-apa yang sudah diketahui. Ma'lum artinya sudah diketahui. Min manhajis salaf, dari manhaj salaf. Manhaj salaf itu manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yil mujarrad, dan tidak boleh menafsirkan dengan semata-mata menggunakan akal saja. Berra'yi dengan ra'yi. Fa innahu minal qawli 'ala Allah bighairi ilmin. Karena sungguhnya yang demikian itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi, kalau menafsirkan semata-mata dengan akal berarti dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Artinya mengada-ada atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi yang kelima ini, Al-Quran wajib ditafsirkan menurut yang sudah diketahui dari manhaj salaf. Manhaj salaf menafsirkan Al-Quran, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Itu manhaj salaf. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya. Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir itu di dalam muqaddimah diterangkan bahwa manhaj salaf itu kalau menafsirkan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini ada satu ayat. Mana ayat ini bagaimana? Lihat di ayat yang lain. Karena Al-Quran saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau tidak didapati penafsiran dalam Al-Quran itu, lihat dalam sunnah. Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang makna dari ayat itu. Kemudian sudah diusahakan dicari as-sunnah ini tidak didapati. Kemudian penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana sahabat menafsirkan dari Al-Quran itu bagaimana? Kemudian baru yang keempat dengan bahasa. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang ahli bahasa itu tidak menjamin bahwa dia selamat dalam menafsirkan Al-Quran semata-mata bahasa. Jadi yang terpenting bukan soal bahasa dulu, akidahnya dulu luruskan. Sebelum dia menafsirkan Al-Quran, bahwa ada juga orang-orang yang dikatakan mufassir. Sampai di negeri kita pun ada beberapa orang yang dikatakan mufassir. Tafsir. Dia jebolan universitas ini umpamanya. Dia pernah lulus ini, dapat gelar MA, doktor. Itu tidak menjamin selamat dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak menjamin. Yang penting soal akidahnya dulu, beres atau tidak. Akidahnya dia menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Kalau akidahnya sudah rusak dari awal, ya menafsirkan Al-Quran sembarangan dia. Menurut dia bahwa dia sudah tahu bahasa Arab. Tidak menjamin. Bahkan ada orang yang ahli lughah, top seluruh ulama dunia ini memuji dia. Tapi dia berpaham Mu'tazilah. Seperti tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari. Soal balaghah orang semua puji dia, hebatnya. Tapi sesat dalam masalah menafsirkan Al-Quran, dan sudah tercetak kitabnya. Al-Quran itu sudah dicetak, namanya Al-Kasyaf, dijual di mana-mana. Tapi salah dalam menafsirkan Al-Quran. Jago bahasa, hebat dalam balaghah. Jadi soal bahasa tidak menjamin orang bahwa dia bisa benar. Yang pertama akidahnya dulu bereskan. Sudah, baru dia belajar tentang bahasa Arab. Setelah itu dia belajar bagaimana mencontoh setelah itu sunnah, setelah akidah as-sunnah. Kemudian baru yang lainnya. Tentang bahasa dia pelajari. Atau umpamanya diawali dulu karena dia ingin mengetahui tentang akidah ini dari buku-buku, dia belajar bahasa Arab dulu. Kemudian dia pelajari. Nah, pelajaran ini harus mengikut kepada penjelasan para sahabat ridwanullah ajma'in. Jadi dia baca, setelah dia tahu bahasa Arab, dia baca buku-buku akidah yang benar dulu.
buku-buku salaf yang harus dibaca sebelum yang lainnya. Jadi mengerti dia tentang manhaj salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Yang sekarang ini ada orang-orang yang mengerti bahasa Arab, tapi dia tidak, manhaj bukan manhaj salaf. Buku yang dibaca, buku bahasa Arab secara umum, buku puasa banyak tentang kisah-kisah, tentang segala macam. Yang dibaca bukan akidah, tapi buku-buku yang demikian. Bagaimana menyusun bahasa, bagaimana merangkai, soal munawir segala macam, itu yang dipelajari, itu yang dicontohkan. Akhirnya begitu dapat baca Al-Quran, dia menafsirkan seenaknya tanpa melihat penjelasan. Nah, ini yang bahaya, dan ini bahaya sekali. Sesat dan menyesatkan yang seperti ini. Bisa sesat dan menyesatkan, naudzubillah. Sesat menyesatkan. Dan ini Nabi sudah ramalkan, bahkan ada orang-orang yang seperti ini. Tidak sampai ke hati. Quran itu tidak sampai ke hati. Kata Rasulullah, saya qra'ul Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Rawahu Abu Ya'la. Kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Nabi sudah menerangkan demikian. Bahkan nanti dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ada. Nanti ada orang-orang yang mereka itu pandai sekali soal Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke hati. Cuma sekedar sampai di pikiran saja. Artinya cuma sudah pintar menafsirkan ini, tapi tidak sampai ke hati. Tidak membuat dia takut kepada Allah, bahkan tambah berani dia kepada Allah. Ini membahaya. Jadi saya ulangi lagi, pemahaman dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, yang keempat Al-Quran baru ditafsirkan dengan lughah, dengan bahasa. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yil mujarrad. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran semata-mata ra'yu. Menurut saya begini. Nah, tidak boleh. Lihat dulu tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir yang di situ dibawakan riwayat saya atau tidaknya, seperti tafsir Ibnu Katsir yang terangkan tafsir bil ma'thur, artinya ada riwayatnya. Setelah dibawakan ayat, ini riwayat dari Nabi tentang makna hadis ini dengan makna ayat ini. Itu tafsir bil ma'thur. Seperti Adwaul Bayan di Syangkiti atau At-Tabari, yang pertama kali adalah Imamul Mufassirin At-Tabari. Dari dalam Tabari itu semua dibawakan riwayat dan sanadnya, tapi ada juga banyak diterangkan oleh para ulama, banyak yang dhaif dibawakan oleh At-Tabari. Tapi dia tafsir bil ma'thur. Ibnu Katsir tafsir bil ma'thur. Adwaul Bayan Asy-Syangkiti itu tafsir bil ma'thur. Ada juga yang menyebutkan Durrul Mansur Suyuti. Tapi itu pun banyak yang dhaif. Jadi lihat tafsir-tafsir itu. Tidak boleh, oh saya paham nih si ayat ini, kemudian ditafsirkan dengan ra'yunya. Tidak boleh. Bir ra'yil mujarrad tidak boleh. Karena apa? Diterangkan di sini. Karena yang demikian itu minal qauli 'ala Allahi bighairi ilmin. Karena yang demikian itu merupakan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berkata atas nama Allah tanpa ilmu merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Seperti disebutkan di dalam surah Al-A'raf, setelah Allah membicarakan masalah syirik, kemudian disebutkan juga bahwasanya berkata atas nama Allah itu termasuk dosa besar. Jadi Allah menyebutkan larangan dari mulai yang dosanya ringan, dosa besar tapi ringan, sampai dosa yang paling besar. Sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, segala macam bentuk yang jelek. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan yang tersembunyi. Segala macam yang fahisha, apa yang tampak dan yang wal itsma, perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, berbuat zalim dengan jalan yang tidak hak.
Ya, al-baghya bighairil haq. Baghya, zalim dengan jalan yang tidak hak. Orang lihat zalim, nanti ada orang yang lihat zalim tapi dia dikerjakan dengan hak, tapi tidak zalim. Seperti membunuh orang. Dibunuh lagi, qisas. Orang awam menganggap itu zalim. Hukum itu zalim. Tapi ini dijalankan dengan jalan yang hak. Yang tidak boleh wal baghya bighairil haq. Zalim dengan jalan yang tidak hak. Jadi pada hakikatnya zalim itu memang tidak hak, tidak benar zalim itu. Wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan engkau berbuat syirik kepada Allah apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Jadi berbuat syirik secara umum ini. Yang kamu tidak punya ilmu soal itu, kamu berbuat syirik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang terakhir ini. Seperti diterangkan oleh beberapa mufassirin, kemudian juga diterangkan oleh beberapa syekh tentang makna ayat ini, di antaranya juga diterangkan oleh Syekh Muhammad. Diterangkan bahwa dalam ayat ini diterangkan tentang dosa-dosa besar. Dari mulai dosa besar itu tidak begitu berat dosanya, tapi dosa besar sampai dosa besar yang paling besar. Yang paling besar syirik itu merupakan paling besar, tapi ada yang paling besar lagi, yaitu mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Begitu penjelasan Syekh Muhammad dengan mengambil tafsir-tafsir yang sudah ada. Jadi mengatakan kepada Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Umpamanya seseorang, karena ayatnya berkenaan dengan masalah mengharamkan sesuatu, orang mengharamkan sesuatu, ini diharamkan. Padahal Allah tidak mengharamkan, ini termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan paling besar. Karena dia berkata sama Allah tanpa ilmu. Ini Allah mengharamkan ini, padahal Allah tidak haramkan. Nah ini hati-hati dalam masalah mengharamkan sesuatu. Berkata sama Allah tanpa ilmu. Jadi menafsirkan kata Allah begini dalam Al-Quran ini. Padahal tidak demikian maksudnya. Jadi harus melihat kepada penjelasan para ulama dan penjelasan juga para syekh yang menerangkan tafsir dari ayat-ayat yang termaksud dalam Al-Quran itu. Jadi kalau seandainya seorang berkata dari ra'yunya, semata-mata ra'yu, ini sudah berkata sama Allah tanpa ilmu. Maka hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Ini juga penjelasan ayat ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir, lihat penjelasan supaya lebih jelas, lihat lagi. Kemudian yang terakhir, wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyah wa amsalihha kufrun. Jadi menakwilkan takwil, kalau dulu awal-awal Islam itu takwil diartikan tafsir. Makna takwil itu tafsir. Jadi pada masanya Imam At-Tabari, mereka mengatakan, Imam At-Tabari dan sahabat-sahabat yang sezaman dengan beliau itu kalau menafsirkan Al-Quran artinya takwil. Takwiluhu artinya tafsirnya. Kemudian kata-kata takwil ini sudah digunakan untuk yang lain. Mentakwilkan itu artinya menafsirkan dengan makna yang bukan maksudnya. Jauh sekali. Itu mentakwilkan. Lebih kena takwilnya diartikan tahrif. Artinya takwil itu sudah merubah isi dari Al-Quran. Di takwil itu untuk orang-orang yang belakangan, itu takwil itu sudah diartikan tahrif, merubah. Bukan makna tafsir lagi, tapi sudah merubah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mu'awwil itu dikatakan muharrifin. Orang-orang yang merubah Al-Quran. Tahwil diartikan tahrif, perubahan. Nah, kita tidak boleh mentakwilkan Al-Quran seperti takwil batiniyah. Artinya menafsirkan seperti tafsir batiniyah. Orang-orang ahli kebatinan dan yang sejenis dengan ahli kebatinan itu menafsirkan Al-Quran, ada Quran yang zahir, ada Quran yang batin. Ini orang-orang yang seperti ini pada asalnya kebatinan itu dari orang-orang Syiah. Orang Syiah itu lebih dari 40 firqah pecahnya Syiah itu. Di antaranya ada Ismailiyah, ada Ibadiyah, ada Batiniyah. Batiniyah itu artinya kelompok yang mereka menganggap bahwasanya Qurannya ada yang batin, ada yang zahir. Seperti di kalangan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kita harus ketahui bahwa orang-orang Syiah itu orang-orang Rafidhah. Mereka orang-orang yang mencela, mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semua sahabat itu dicaci maki, kecuali 4 orang disebutkan oleh mereka. Hatta khalifah semuanya dihabiskan. Yang tidak dihabiskan Ali saja.
Karena mereka menisbatkan dirinya kepada Ali, bahwa mereka keturunan Nabi, orang-orang Syiah ini, orang-orang Rafidhah. Mereka pecah. Nah, mereka dalam menafsirkan itu mesti ada yang dituju para sahabat. Seperti umpamanya dalam masalah Al-Baqarah. Mereka bencinya luar biasa kepada Aisyah. Itu Al-Baqarah diartikan antas bahu Baqarah, antas bahu Aisyah. Mereka mengartikan bahwa Al-Baqarah itu menurut zahir Baqarah. Tapi yang dimaksud menurut kami, ahli kebatinan ini, itu maksudnya Aisyah. Suruh sembelih Aisyah. Sampai begitu jahatnya mereka. Dan nanti ada lagi berapa ayat disebutkan Umar, nanti disebutkan lagi Abu Bakar. Pokoknya yang jelek-jelek dinisbatkan kepada mereka. Sampai Lata dan Uzza itu dinisbatkan kepada Abu Bakar dan Umar. Jahatnya luar biasa mereka itu. Maka para ulama mengkafirkan mereka. Karena mereka menafsirkan atau mereka sudah mencela sahabat. Mereka menganggap Al-Quran sudah Al-Quran ini kurang. Mereka punya Al-Quran tersendiri. Mereka mengatakan bahwa diri mereka itu, para imam mereka lebih tinggi daripada Rasul dan malaikat. Itu sudah menunjukkan kepada kekufuran. Dan ini menyebar kemana-mana pemahaman yang seperti ini, kebatinan. Nah, kemudian baru setelah itu ada istilah kebatinan yang lainnya. Ya, tapi asal kebatinan itu batiniyah dari orang-orang Syiah. Nah, kemudian menyebar kemana-mana. Ya, mereka amal-amal zahir mereka tidak kerjakan. Semua bertentangan. Atas sholat pun mereka tidak perlu zahir. Kita punya amal batin sendiri. Ini yang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kelima ini peringatan kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran agar mereka menafsirkan Al-Quran menurut manhaj salaf. Setelah itu manhaj salaf bukan sekedar menafsirkan saja, yang perlu diingat. Seperti tadi saya terangkan, manhaj salaf itu setelah mereka menafsirkan Al-Quran, mereka berusaha mengamalkan. Itu yang perlu diingat. Jadi bukan sekedar menafsirkan saja ilmu, tapi pengamalannya juga ada. Ada bahkan di Indonesia ada orang yang menafsirkan Quran, tapi istrinya sendiri nggak pakai jilbab. Gimana? Istrinya nggak pakai jilbab. Gimana menafsirkan Al-Quran, istri nggak pakai jilbab? Jilbab wajib termaktub dalam Al-Quran. Orang katakan dia mufassir. Ada yang mengatakan lagi dia hebat tafsirnya, tapi rokoknya sehari 2 bungkus, 3 bungkus. Ya gimana menafsirkan Al-Quran seperti itu? Ini nggak cocok, tidak tatbik. Bagaimana Al-Quran mengharamkan yang jelek-jelek, sedangkan dia masih mengerjakan yang jelek? Gimana seperti itu? Kemudian dikatakan mufassir. Jadi banyak hal-hal yang paradoks, yang bertentangan sekali. Tanaqudot, terjadi tanaqudot, bertentangan. Dia berusaha mengamalkan dulu sebelum dia menafsirkan kepada orang, dia berusaha mengamalkan. Itu bukan sekedar ilmu. Atau ada juga orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini yang penting bacaannya qiraah, sampai jadi qari. Sampai pakai jilbab nggak bisa pakai qari. Cuma dipikul itu. Kerudungnya dipikul, ditaruh di pundak karena beratnya itu. Tapi qari dikatakan qari'ah. Mereka katakan qari'ah. Ya bukan itu, isinya yang penting diamalkan. Ada qari'ah jalan sama laki-laki, ya pacaran, gimana qari'ah seperti itu? Na'udzubillah. Wallahu musta'an. Jadi ini orang mesti melihat bahwasanya Al-Quran itu menurut manhaj salaf diartikan diamalkan. Kalau diartikan, mereka mengamalkan, betul-betul ditatbik dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Dia dikatakan ilmu Al-Quran dari orang filsafat itu mengatakan Al-Quran merupakan makhluk, bukan kalamullah. Tanpa huruf ini jelas. Itu penafsiran mereka, ahli kalam, mutakallimin, ahli filsafat. Yang dengan itu dia bebas, karena bukan kalamullah, bebas kemudian dia menafsirkan sekehendak mereka. Dari Quran nanti dikatakan lagi ahli kebatinan, seperti ada Quran zahir, Quran batin. Tasawuf nanti larinya kepada ahli tasawuf. Tasawuf menafsirkan Quran zahir, Quran batin menurut mereka. Maka ada istilah mereka ma'rifah, hakikat dan segala macam itu dalam memahami isi Al-Quran. Ini sudah jauh dari Islam. Adapun tentang buku itu bisa dipakai. Kita lihat saja penjelasan dengan manhaj yang ada. Tapi kita usahakan buku-buku tentang tafsir itu kita mulai dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan ada Muqaddimah Tafsir, kemudian juga buku-bukunya Ibnu Qayyim. Karena manhaj yang dipegang oleh yang
yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu manhaj salaf. Dalam mereka berpijak, menulis kitab-kitab, dalam menyampaikan, dalam mengamalkan, itu manhaj salaf. Saudara yang dimuliakan Allah, perlu saya tambahkan tentang masalah kalamullah, bahwa di antara sifat Allah adalah Allah berbicara dengan perkataan yang terdahulu, dan Allah berbicara kapan saja yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah berbicara langsung kepada Musa tanpa wasitah, tanpa perantara. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara langsung, dan sunnah-sunnah Nabi banyak sekali. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara, terutama kepada Nabi Musa, disebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh-sungguh Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Allah langsung berbicara dengan Musa. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 144, Allah berfirman, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, sungguhnya aku pilih engkau 'alan nas, di antara sekalian manusia, birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dan dengan kalamku. Itu Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Ya, Allah pilih Nabi Musa dan sekalian manusia dengan risalah. Nabi Musa diutus sebagai rasul, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 253, di antara nabi-nabi ada yang Allah ajak bicara langsung. Disebutkan dalam ayat itu, minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahallahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah ada seorang manusia diajak bicara oleh Allah melainkan melalui wahyu. Tidak ada seorang manusia yang diajak bicara oleh Allah melainkan melalui wahyu. Jadi Allah berbicara langsung dengan wahyu. Aw min wara'i hijab, atau dari balik tabir. Kemudian dalam ayat yang lain tentang Nabi Musa, dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 11-12, Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Tatkala Musa mendatangi api, dipanggil Nabi Musa oleh Allah, inni ana rabbuk. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Dengan kata-kata nudiya, dipanggil, ini jelas dipanggil dengan suara. Artinya Allah berbicara. Kemudian Allah mengatakan ana rabbuk. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Taha juga, di ayat 14-nya, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Dan ini Allah berbicara, aku adalah Allah. Begitu kata Allah, menunjukkan bahwa Allah berbicara dan perkataan Allah ini didengar dengan saut, dengan huruf. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat, Abdullah bin Mas'ud berkata, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'. Ibnu Mas'ud berkata, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka ahlus sama', makhluk yang ada di langit itu mendengar perkataan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara langsung. Bukan Allah menciptakan suara itu. Jadi Allah berbicara langsung. Merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang menyalahi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang menyalahi Sunnah wal Jamaah, di antaranya Jahmiyah dan Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara. Dan ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang batil. Karena apa? Karena menyalahi nas Al-Quran, menyalahi sunnah Rasul, menyalahi ijma' salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ini saja yang perlu saya jelaskan tentang masalah kalamullah, dan saya pikir cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.